selain daripada mereka hanya akan menjadi keledai tunggangan. Ghaib namanya. Selain Yahudi, maka dia akan menjadi keledai tunggangan. Amerika pun sebenarnya adalah keledai tunggangan. Yang penunggangnya siapa? Yahudi. Mereka lah yang menjadi penunggang. Maka penguasa-penguasa dunia itu semuanya adalah keledai tunggangan mereka, yang mereka ikat pakai tali. Mereka bisa membuat dia berjalan, bisa arah kiri kanan, bisa membuat berhenti. Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, nampak jelaslah orang yang pro Yahudi, yang selama ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? 1946 mereka pun mengambil tanah itu. Mereka mengaku itu klaim milik mereka, dengan mitos-mitosnya bahwa mereka mengatakan akan turun juru selamat Mesias dengan syarat 5. Kalau 5 ini bisa terwujud, maka Mesias yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu akan turun. Karena memang dari dulu mereka menunggu itu. Mereka meyakini bahwa dia belum turun sampai sekarang. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Setiap kali mereka perang melawan orang kafir, mereka selalu yastaftihun, minta kepada Allah, beri kami kemenangan berkat juru selamat yang akan turun. Juru selamat itu keturunan dari Ibrahim, tapi tidak disebutkan apakah dari silsilah Yakub, Ismail atau Ishak. Hanya dikatakan dia dari keturunan Ibrahim. Maka selalu mereka, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika yang mereka tunggu-tunggu itu datang kepada mereka, mereka mengingkari dan mengkafirinya. Sebenarnya dalam agama Islam yang ditunggu-tunggu Yahudi itu sudah datang. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami beri Alkitab, Taurat itu, ya'rifunahu, mengenal dia, mengenal juru selamat yang ditunggu-tunggu itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Tapi kenapa mereka tidak mengakuinya? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kullama ja'akum rasulun, setiap kali datang rasul, bima la tahwa anfusukum, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu, fariqan kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Dua-dua terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kadzabtum, mereka dustakan, mereka katakan sahir, tukang sihir, mereka katakan kadzab, tukang bohong, mereka katakan asatirul awalin, dongeng mitos nenek moyang, dan fariqan taqtulun, mereka bunuh. Nabi Muhammad juga mereka bunuh. Mereka undang ke Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Setelah Nabi datang, mereka tanya, apa makanan yang paling disuka? Lalu Nabi menjawab, yang paling disuka adalah kaki kambing bagian depan. Hanya itu saja. Nabi kalau makan kaki kambing bagian depan. Ada juga kawan saya kalau makan, kamu mau yang mana? Kaki kambing yang sebelah kanan. Gimana kita tahu kaki kambing sebelah kanan udah dimasak? Ternyata di situ dia tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Jadi dua sifat Yahudi itu terjadi pada diri Nabi SAW. Setiap kali datang Nabi yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka dustakan atau mereka bunuh. Nabi Muhammad SAW mengalami dua-dua. Mereka dusta dan mereka bunuh. Jadi mereka sekarang mendirikan negara Israel itu berdasarkan mitos, berdasarkan ngawang-ngawang yang ada dalam pemikiran mereka bahwa juru selamat itu belum datang, dan dia nanti akan datang di akhir zaman, dan kalau dia datang nanti dia akan memimpin dunia. Selain daripada mereka hanya akan menjadi keledai tunggangan, ghaib namanya.
Selain Yahudi, maka dia akan menjadi keledai tunggangan. Amerika pun sebenarnya adalah keledai tunggangan. Yang penunggangnya siapa? Yahudi. Mereka lah yang menjadi penunggang. Maka penguasa-penguasa dunia itu semuanya adalah keledai tunggangan mereka, yang mereka ikat pakai tali. Mereka bisa membuat dia berjalan, bisa arah kiri kanan, bisa membuat berhenti. Itulah yang ada dalam filosofi pemikiran mereka. Mereka dengan segala mitosnya bisa membangun sebuah pemikiran dan bisa membangun sebuah negara. Ada target yang mau dicapai. Apa yang memotivasi mereka? Uang, ekonomi, kekuasaan. Tapi targetnya jelas. Maka mereka akan menguasai dunia. Kata mereka, juru selamat itu akan turun, syaratnya satu: kalau semua Yahudi yang ada di dunia ini kembali ke bumi yang dijadikan Tuhan sebagai hadiah akibat kalah dari pergulatan bersama Israel, maka berlomba-lombalah mereka pulang ke bumi itu sejak 1946, dan sekarang sudah berkumpul di bumi itu sebanyak 5 juta Yahudi. Yang sebelumnya mereka terpecah belah, ada di Rusia, ada di Eropa, yang dilululantakkan, dihancurkan oleh Nazi. Lalu kemudian ada di Maroko, ada di Spanyol. 1946 mereka berlomba-lomba pulang bersama ke Palestina. Tapi ada yang diterima pulang, ada yang tidak diterima pulang. Di antara yang tidak diterima adalah kalau bapaknya atau ibunya mereka melihat keturunan nasab dari ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada laki-laki Yahudi, istrinya tidak Yahudi, maka tidak diterima. Jadi dicek darah sama gen DNA ibu baru diterima. Ada satu komunitas Yahudi di Eritrea berbatasan dengan Ethiopia. Di sana juga ada satu komunitas Yahudi. Yahudi ini pun juga dulu ramai-ramai ikut pulang, nggak diterima. Kenapa? Karena kulitnya hitam. Masa Yahudi hitam? Rupanya Yahudi ini juga Yahudi mesti putih. Yahudi Afrika tidak diterima. Islam tidak memandang warna kulit. Yahudi adalah agama yang rasis. Yahudi adalah agama yang luar biasa, agama sekaligus suku. Islam tidak ada bawa suku. Ada di Jogja ini masjid Islam khusus Jawa, yang Sumatera nggak boleh sholat, nggak ada. Karena Islam ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling rasis, Yahudi. Karena yang tidak bersuku Yahudi tidak bisa masuk dalam agama Yahudi. Makanya tidak ada Yahudisasi. Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, nampak jelaslah orang yang pro Yahudi, yang selama ini masih sembunyi-sembunyi, sekarang dengan jelas dan lantangnya berkata, apa masalah kita dengan Yahudi? Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah mereka akan pulang beramai-ramai sejak 1946 sampai 2021, maka lebih dari 5 juta orang. Satu pemain back bertahan di dalam, yang lain menyebar ke seluruh dunia dengan kekuatan ekonomi politik global luar biasa, tapi cita-citanya satu, Great Israel. Yang kedua, setelah kamu berhasil kembali merebut tanah Palestina, apa yang mesti kamu lakukan?
menanam hijau. Hijau. Ini yang dikatakan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nanti akan terjadi perang antara Yahudi dengan Muslim, sampai batu berkata, "Ya abadallah, hadza Yahudi khalfi faktulhu." Ini di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Semuanya. Tapi ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan di mana orang Yahudi, tempat bersembunyi mereka. Syajaratul Gharqad. Saya tidak perlu bercerita pohon Gharqad itu batangnya begini, daunnya begini, tingginya begini, asalnya begini. Jadi gimana caranya Ustaz kalau kami mau melihat pohon itu? Tulis saja Syajaratul Gharqad. Shin, Jim, Ra, Ta marbutah, Alif, Lam, Ra, Qaf, Dal. Yang handphonenya belum masuk Islam, nanti saya mu'alafkan. Syajaratul Gharqad. Syajaratul Gharqad. Saya dari Kairo naik bis sampai ke Rafah. Di Rafah kota itu dibagi dua. Ada satu kota namanya kota Rafah. Kota itu dibagi dua. Sebelah diambil oleh Israel, sebelah diambil oleh Mesir. Di tengahnya dipasang kawat duri dengan tegangan voltase tinggi. Siapa saja yang menyentuh akan mati. Maka orang Islam yang ada di Rafah, bagian yang dijajah Israel, kalau mau kirim surat ke yang ada di Rafah yang punya Mesir, pakai layang-layang. Di layang-layang dibuat, tempelkan surat, nanti layang-layangnya turun ke sana. Begitulah mereka. Jadi kami tegak, sedih memang melihat tentara-tentara Israel berbaris gagah perkasa dengan bendera Israel yang dihembus angin berkibar. Tiba-tiba bendera Palestinanya tidak berkibar, padahal anginnya sama. Kenapa tidak berkibar? Lapu, layu. Begitulah keadaan di Rafah. Nampaklah dari seberang tembok, seberang kawat duri yang voltase tinggi itu, pohon hijau. Lalu kemudian guru kami mengatakan, itu yang hijau seperti hutan kalian hijau lihat, itu bukan hutan, itu sengaja ditanam. Itulah dia pohon Gharqad. Jadi Nabi, udah hebatnya pengajian di Masjid Muslim United. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang terlintas di pikiranmu langsung datang. Seperti di surga. Terlintas pohon Gharqad langsung muncul. Makanya hati-hati kalau anak muda punya pemikiran kotor masuk Masjid United, langsung kelihatan. Yauma tublas sarair, ditujukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanam mereka, karena dalam pemikiran mereka itu juru selamat mitos yang punya pikiran Yahudi itu, kata dia sedang nongkrong di langit, dia nunggu. Kalau udah hijau aku turun nih katanya. Udah hijau belum? Kalau dia lihat masih ada gurun pasir, belum. Tapi kalau nanti sudah hijau semua pohon Gharqad, barulah dia turun ke bawah. Dan sekarang sudah ditanam. Syarat yang pertama, mesti kembali semua Yahudi. Sudah 5 juta kembali. Hijaukan supaya aku siap turun ke bawah. Sudah dihijaukan. Penghijauan luar biasa. Apalagi ada satu raja yang sangat mereka dendam, sangat mereka marah, karena sudah menghancurkan kerajaan mereka di masa lalu. Nama raja itu Nebukadnezar. Nama raja itu Nebukadnezar. Nama wilayah kerajaannya Babel. Bibabila Haruta wa Marut. Babel, bukan Bangka Belitung. Babel adalah Babilonia, Irak. Maka saking sakit hatinya mereka, setiap penguasa mereka mesti menghancurkan Babel untuk membalaskan sakit hati juru selamat mitos mereka. Seolah-olah juru selamatnya itu berkata, aku mau turun kalau Babel kalian hantam. Maka siapapun yang menjadi presiden Amerika, pasti gerakan pertamanya adalah menyerang Babel. Apa yang dilakukan George Bush? Menyerang Babel. Apa yang dilakukan George Bush Junior? Menyerang Babel.
Irak, Baghdad mesti diserang, dihancurkan, karena itu sajalah yang membuat juru selamat mau turun ke bawah. Mitos versi Yahudi. Jadi jangan pernah heran kalau mereka menghantam Babel, karena mereka dendam ke Sumat. Saya punya buku kecil, sampulnya gambar Fir'aun. Ketika Fir'aun ditemukan di piramid, di dalam tabung kotak batu, lalu kemudian banyak sekali mumi-mumi itu. Saya tidak perlu jelaskan mumi, karena semua sudah nonton Mumi Return. Banyak sekali mumi. Lalu mumi yang mana yang menenggelam, yang tenggelam saat menyeberang mengejar Musa, itu mumi yang mana? Mumi kan banyak sekali. Maka jangan kasih anak kita manggil ibunya Mumi. Ini banyak sekarang mumi, mumi. Manggil tuh Umi. Mumi yang mana yang tenggelam itu? Ternyata setelah diteliti oleh pakar-pakar, ada salah satu mumi yang paru-parunya berisi garam. Tidak mungkin paru-paru berisi garam. Mungkinkah paru-paru Abdul Somad berisi teh? Tidak mungkin. Karena paru-paru ini pasti tempat sirkulasi udara bernafas. Allah sudah jaga paru-paru ini. Kalau ada orang sambil minum, sambil ngobrol, tiba-tiba masuk satu tetes ke dalam paru-paru, dia pasti batuk. Pasti batuk. Kalau nggak percaya, coba minum sambil ngobrol. Iya, saya sudah ngobrol. Keluar. Tiba-tiba dalam paru-parunya bisa ada garam. Itu menunjukkan bahwa dia mati tertelan air garam, dan garam masuk ke paru-parunya. Itulah indikasi mengatakan bahwa inilah dia Fir'aun, Farao yang tenggelam di Laut Merah. Karena sudah dapat dipastikan bahwa dia, maka dinobatkanlah inilah dia yang mengejar Musa yang tenggelam di Laut Merah. Datanglah seorang jenderal, matanya buta sebelah, namanya Musa Dayan. Gambarnya Pak Ustadz, ya tinggal ketik aja, Musa Dayan. Matanya sebelah hilang. Kata Musa Dayan, dia utus seorang pakar. Udah, bajak laut. Musa Dayan mengutus beberapa orang untuk menjumpai Presiden Anwar Sadat Mesir, meminta supaya mumi itu diobati ke Paris, Prancis, karena mumi itu katanya sakit. Akhirnya pakar, bukunya ada di rumah. Akhirnya pakar mengatakan, Presiden Anwar Sadat, ya ini mumi ini sakit, harus diobati ke Paris. Diterbangkanlah mumi itu ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, dimasukkan ke rumah sakit, mau diobati, katanya ada kulitnya yang nanti akan busuk, akan segala macam. Begitu sampai, rupanya Musa Dayan sudah nunggu. Mereka beramai-ramai meninju wajah Fir'aun. Kenapa? Karena kata Musa Dayan dan the gang, kamulah yang ngusir nenek moyang kami dari Mesir. Jadi orang yang paling dendam ke Sumat di dunia ini adalah orang Israel. Jadi kalau ada orang Jogja dendam sekali, itu sebenarnya adalah orang Israel yang lahir di PC. Bayangkan, 3000 tahun yang lalu itu orangnya sudah tenggelam. Dendamnya sampai pada masa Anwar Sadat. Mereka tinjulah wajah Fir'aun itu ramai-ramai di Paris, Prancis. Akhirnya berita itu sampai ke Anwar Sadat. Maka Anwar Sadat mengutus supaya mumi dibawa lagi pulang dan ditempatkan di Museum Tahrir Square. Tempatnya di tamping Sungai Nil, ada museum batunya warna batu bata merah.
Mudah-mudahan nanti kita bisa studi banding kunjungan antar ikatan Fir'aun sedunia. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus yang sombong itu dikumpulkan semua, diajak ke sana dalam acara kunjungan solidaritas antar Fir'aun. Ustadz Somad sudah sampai ke sana? Sudah. Sampai ke sana, naik, jumpa security, nanya, mas, Fir'aun ini? Fir'aun di atas. Ternyata walaupun dia sudah mati, dia tetap ditempatkan di atas. Ada ruang VIP khusus. Saya naik ke atas mau jumpa Fir'aun. Begitu saya mau masuk pintu, ada langsung. Begitu saya mau masuk pintu, bergetar jantung saya melihat. Ternyata beli tiket sekali lagi. Padahal sudah beli tiket di bawah. Ternyata mau masuk ke atas nih, beli lagi. Keluar duit lagi, kita mahasiswa nggak punya duit. Itu pun udah puasa Senin Kamis, nahan. Mau jumpa Fir'aun puasa Senin Kamis. Sampai ke dalam ketemu Fir'aun, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Fir'aun cuman pakai anduk pendek aja. Makanya saya kalau sore-sore ngelihat ada tetangga keluar rumah pakai anduk, ingat Fir'aun. Kok Fir'aun kene ya? Cuman pakai anduk. Karena tiketnya mahal, maka saya lihat lama-lama. Karena kalau cuma sebentar kan rugi. Sayang. Dari ujung kakinya saya lihat. Ujung kaki Fir'aun tuh saya lihat kakinya semua, saya lihat tangan-tangannya, hidungnya, matanya. Cuman pas lihat mata saya takut. Saya takut pas saya lihat tiba-tiba dia. Saya baca ayat kursi berkali-kali. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kaulah Fir'aun ya. Begitulah dendam kesumatnya orang Israel. Jadi jangan heran kalau melihat perlakuan mereka kepada anak kecil, kepada emak-emak, kepada perempuan hamil sekarang. Jangan heran. Sedangkan Musa Dayan yang jenderal begitu bodohnya dan dendamnya, apalagi. Jadi jangan heran. Jangan heran perlakuan mereka terhadap warga Palestina, karena memang mereka adalah bangsa yang paling busuk, bangsa yang paling jahat, bangsa yang paling zolim, bangsa paling aniaya. Kaum Ad hancur, kaum Tsamud musnah, kaum Madian tak tersisa lagi di atas muka bumi. Kenapa satu bangsa yang disebut dalam Al-Quran ini tetap abadi sampai hari kiamat? Kenapa tidak dihancurkan Allah? Kenapa disisakan? Kenapa tidak dibinasakan Allah dengan satu teriakan malaikat? Kenapa tidak dihancurkan Allah seperti kaumnya Nabi Lut? Kenapa tidak dibinasakan Allah? Untuk menjadi tiket masuk surga bagi anak-anak muda Yogyakarta. Teriaknya jangan kuat-kuat. Yang keempat, bagaimana supaya turun itu juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh mereka? Dia akan turun kalau dunia ini semuanya dikuasai. Biarkan dia sholatnya cara Islam, puasanya cara Islam, tapi cara hidupnya, cara bernegaranya, cara bermasyarakatnya, cara keluarganya, makanya disebut di situ walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bukan dinahum. Kalau din itu murtad, ikut agama, dinnya tetap Islam, tapi cara hidupnya, cara ekonominya, cara politiknya. Sekarang orang banyak sekali benci Yahudi, tapi produk Yahudi dipakai. Ada seorang tokoh makan donat Yahudi, padahal baru selesai acara seminar di hotel melawan Yahudi. Pas ketemu sama Ustadz Tengku Zulkarnain Al-Mukarram rahimahullah di pesawat, dia lihat narasumbernya makan produk Yahudi. Terus Ustadz Tengku nanya, tadi acaranya kan melawan Yahudi. Iya.
Terus ini produk Yahudi yang ente makan. Apa jawab dia? Yahudi mesti kita lawan. Ustaz Tengku yang cerita sama saya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi afan. Ustaz Tengku cerita langsung ke saya. Kamu tadi bicara melawan Yahudi, sekarang kamu kan makan. Itu jawabannya. Yahudi memang mesti kita hancurkan. Lemah kita ekonomi. Makanya apa yang dilakukan kawan-kawan sahabat-sahabat, membuat produk air minum, sirup, makanan, beras, dipahamkan ulama menjelaskan apa yang dilakukan oleh Al-Mukarram Ustadz Dwi Chandra PhD. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi umat untuk membangkitkan ekonomi. Amin. Tapi fitnah-fitnah ini luar biasa. Saya dikirimi berapa kali, Abdul Somad sudah ditangkap polisi, investasi bodong 212. Saya baca berita tentang saya, malah rasanya, loh jangan-jangan aku udah ditangkap. Mengerikan dunia ini. Hebat memang. Oleh sebab itu maka kita jangan pernah merasa lemah, mesti kuat. Yang terakhir, yang kelima. Apa lagi puncaknya? Dia akan turun kalau Temple of Solomon muncul ke atas. Temple of Solomon, kuil Sulaiman, mitos lagi. Yang mereka bangun ini semuanya mitos. Tapi yang muncul ke atas itu hakiki, nyata, real negara. Tapi dibangun di atas mitos. Betapa mitos bisa membangkitkan sesuatu yang besar. Mana contoh? Israel. Dia katakan bahwa kalau dibangun Temple of Solomon ini muncul ke atas, maka si juru selamat tadi melihat dari langit, melihat, wah, kursi saya sudah siap. Dia pun turun ke bawah. Di mana letak posisi Temple of Solomon itu? Di bawah Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa ini digali terowongan-terowongan untuk merobohkan. Bagaimana gambar Temple of Solomon? Tinggal tulis saja Temple of Solomon. Temple of Solomon. Ustadz, saya tulis Temple of Solomon kok malah keluar tempel ban? Kamu salah nulis temple. Itu dia kuil Solomon yang sudah replikanya sudah dibangun. Ya, Temple of Solomon sudah ada. Nah, kalau semua masjid seperti masjid Muslim United ini cerdas, ngomong langsung keluar, ngomong langsung keluar, cerita sirup langsung keluar. Luar biasa. Mereka akan membangun ini demi untuk turunnya dia. Kalau mereka membangun peradaban berdasarkan mitos, bisa melahirkan kekuasaan yang hakiki. Apakah peradaban Islam itu mitos? Tidak. Apakah ajaran Islam itu mitos? Lalu kenapa tidak bisa melahirkan yang hakiki? Jawabannya adalah Yahudi percaya kepada mitos bisa melahirkan yang hakiki. Kita tidak percaya kepada yang hakiki, maka kita hanya menjadi mitos. Cakap. Kuat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.